Saya hormati Ketua Unsur Pimpinan serta Dewan Dosen Stikip Nusa Timur, Bapak Ibu orang tua, wisudawati yang berbahagia, singkatnya hadirin yang berbahagia. Izinkan saya mewakili pembina, pengawas, pengurus Yayasan Pendidikan Malaikat Anugerah menyampaikan beberapa hal. Saya tidak sambutan karena saya pikir sambutan dari Kepala Lembaga Leliti Wilayah 15 NTT cukup panjang dan pesannya jelas kepada wisudawati, jelas kepada unsur pimpinan Stikip Nusa Timur dan yayasan juga jelas. Demikian nasihat baik dari Bapak Ibtu Martin mewakili Polres TTS, juga sebagai masukan yang berarti untuk kita para pendidik di satuan-satuan pendidikan di PAUD dan di SD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Yayasan Pendidikan Malaikat Anugerah sesungguhnya ingin menyampaikan syukur dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas restu dan karunia-Nya peristiwa upacara wisuda angkatan ketiga dan keempat dapat terlaksana pada pagi yang berbahagia ini. Sedikit saya sampaikan bahwa Stikip Nusa Timur ini lembaga pendidikan tinggi yang baru 9 tahun. Kita masih terus berproses dan dalam tahap terus belajar dan menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu hadir dan menyaksikan yang ada di depan adalah Bapak Ibu dosen, mereka masih usia-usia muda, di bawah hampir 40 semua, masih muda-muda. Tapi kita punya tekad dan semangat yang kuat untuk ikut berkontribusi bagi kepentingan masyarakat, lebih khusus daerah yang kita cintai. Kalau bukan kita hari ini, siapa lagi yang mau jadi guru untuk daerah kita sendiri? Kedua, sebagai informasi bahwa Stikip Nusa Timur lahir ini dari sebuah pergumulan dan sebuah keprihatinan. Kenapa pergumulan? Karena sesungguhnya badan penyelenggara Stikip Nusa Timur, yayasan ini, terdiri dari orang-orang yang bukan pejabat, pun bukan pengusaha yang beruang. Kita orang asli anak Timur. Kami hanya ingin ikut berkontribusi nyata, bukan hanya mau bicara. Itu pergumulan. Jadi kedua, bahwa kita punya semangat saja. Keprihatinannya apa? Sedikit saya ceritakan supaya tahu kenapa sudah ada perguruan tinggi begitu banyak di NTT. Kenapa harus Stikip Nusa Timur ada di TTS? Jujur, keprihatinan kita pada waktu itu yang melatar belakangi berdirinya Stikip Nusa Timur adalah pada 2008, 2009, 2010. Ini sebagai informasi supaya tangkap mengapa Stikip harus ada. Pada saat itu lulusan NTT, lulusan pendidikan dasar sampai menengah adalah lulusan yang paling tertinggal pada 3 tahun terakhir waktu saya sebut tadi. Maka waktu itu banyak orang yang mengkritik orang NTT, termasuk para pendidik. Saya dan beberapa teman yang ada di yayasan merasa penting untuk ikut menyikapi situasi. Ada orang olok-olok, wah ini orang NTT. Bahkan ada pejabat pusat
pernah mengilustrasikan bahwa orang NTT ini kalau ibaratnya mau berlari harus dimuat di trek baru bisa menyesuaikan dengan daerah lain. Waktu itu kalau mau bersaing tidak akan mungkin, kecuali harus muat di trek untuk ikut baru bisa. Kira-kira bahasa itu muncul dari siapa? Menteri Muhammad Nuh waktu itu. Dan itu yang membuat hati saya kita ingin coba sebagai anak-anak asing Timur, bahwa kita juga bisa ikut berkontribusi untuk sebuah kemajuan daerah. Tidak harus menunggu SDM yang diutus dari Pulau Jawa. Dan syukur kepada Tuhan, Bapak Ibtu Martin dan hadirin yang berbahagia, untuk alumni angkatan pertama dan kedua, sebagian hampir 100% mereka sudah mengabdikan diri mereka di Satuan PAUD dan SD yang tersebar di TTS Mobesi, Kabupaten TTU, dan sebagian ada di Kabupaten Belu. 2 bulan yang lalu saya mendengar di TTS dan Kabupaten Belu banyak alumni kita yang lulus P3K. Pesan baik, pesan positif, pesan motivasi dari Bapak Ibtu Martin kiranya diterima dengan semangat oleh wisudawati hari ini untuk berjuang maksimal. Keberhasilan STKIP Nusa Timur sampai hari ini bisa melakukan, kami tahu bukan kekuatan kehebatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Dan karena itu di tempat yang pertama saya menyampaikan pujian dan syukur hormat buat Tuhan Yesus, karena Dia mengizinkan sedikit Nusa Timur ada di Tanah Timur, bukan sekedar Soe, tapi Tanah Timur. Karena itu kalau himnenya tadi dengar itu dihadir bukan untuk Soe, tapi untuk Tanah Timur. Kedua, terima kasih, saya langsung ucapkan terima kasih kepada LLDIK wilayah 15 Kupang. Walaupun Pak Kalem itu berhalangan hadir, tapi saya meyakini bahwa beliau punya concern yang cukup baik, memberikan perhatian kepada sedikit Nusa Timur, sehingga kita ada sampai hari ini, walaupun secara virtual. Tadi disampaikan oleh Bapak Abdurrahman, Kepala Kabak Umum LLDIK wilayah 15. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA PGRI Soe atas semua dukungan dan perhatian yang luar biasa. Yang keempat, terima kasih kepada Ibu Ketua, unsur pimpinan Puket 1, Puket 2, Puket 3, Kepro PG PAUD dan Kepro PG SD yang dengan segala keterbatasan. Saya tadi dengar arahan dari Pak Kalem, tadi saya agak bingung-bingung juga. Permintaannya agak cukup ideal, harus punya JAFU, jabatan fungsional, dan bila memungkinkan harus studi lanjut S3 untuk bersaing sehingga disiplin ilmu yang didapat ditransferkan kepada mahasiswa yang ada. Saya juga agak bingung Pak Martin, karena jujur sejujurnya bahwa kondisi keuangan kita bukan soal lembaga tapi secara keseluruhan untuk lanjut juga butuh. Untuk S3 sekarang minimal 60 juta kira-kira. Tapi kita tetap harus optimis karena itu tuntutan jam. Jadi dengan demikian, barangkali diucapkan terima kasih kalian, saya kasih ingat Ibu Ketua dan unsur pimpinan segera yang JAFU saya akan kejar untuk JAFU kepada Bapak Ibu dosen jabatan fungsional itu harus sudah bisa keluar, yang belum harus segera diurus. Gitu ya. Yang kelima, semua tenaga-tenaga pendidik yang ikut mensupport keberlanjutan perjalanan sedikit Nusa Timur sampai hari ini. Yang keenam, ucapan terima kasih dan hormat kepada Bapak, Ibu, orang tua, para suami-suami, karena yang wisuda hari ini adalah wisudawati semua, yang
dengan tulus mempercayakan anak istri untuk dididik, dibina, diarahkan, dipersiapkan menjadi sarjana pendidikan melalui stiki pusati. Yang terakhir, kepada Wisdawati, terima kasih untuk kesetiaan kalian semua untuk bertahan melewati yang diucapkan oleh Pak Kabak tadi. Ada air mata, ada susah, ada son enaknya karena harus kuliah, bolak-balik dan apalagi kerjakan tugas dan lain sebagainya. Saya kira peristiwa wisuda hari ini akan menghapus semua penderitaan dan kesulitan yang kalian telah perjuangkan selama 4 tahun. Saya hanya ingin bilang, ini kata Alkitab 1 Korintus 15:58 di sana ada, saya ingin garis bawahi, jerih payah tidak akan pernah sia-sia. Asal kita setia dengan Tuhan, berharap dengan Tuhan, memang benar Bapak Ibtu Martin, kita sedang ada di dunia persaingan yang begitu ketat. Tapi saya punya pengalaman, orang-orang yang berharap dengan Tuhan punya kemampuan seperti yang disampaikan oleh Pak Kabak dan Bapak Martin hari ini. Kita bisa bersaing dalam situasi yang sulit. Saya mau membesarkan hati Wisudawati. Saya tinggal di jalur 40. Saya punya rumah dan punya tanah. Saya bangun PAUD dan SD satu kompleks satu kali di kota Kupang. Orang bilang, bagaimana bangun sekolah swasta di tengah himpitan sekolah-sekolah yang mentereng. Puji Tuhan, sampai hari ini siswa kita di atas 100, dana bosnya hampir 100 sekian ribu. Bisa membiayai, memberdayakan masyarakat, ekonomi masyarakat, termasuk memberdayakan. Ada beberapa pihak termasuk keluarga yang sarjana tapi tidak punya pekerjaan. Artinya saya membuktikan kalau di kota Kupang saja kita bisa bangun dan berhasil, masakan kemudian di kampung-kampung kita tidak bisa berhasil untuk bangun dan mengabdikan. Persoalan menjadi P3K atau ASN itu persoalan lain. Yang penting pastikan bahwa punya kapasitas untuk mengaplikasikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang kalian miliki. Maka mau jadi apapun, intinya prinsipnya adalah UUD. Ujung-ujungnya kan kita mau dapat duit tuh. Mau jadi apapun kan intinya di situ. Mau PNS tiap hari kan mau, bedanya barangkali soal orang bilang pensiun. Nah pensiun sekarang ini kita tabung, sekarang pas kita usia tua juga tinggal pensiun ambil dari tabungan. Apalagi sekarang ada banyak lembaga keuangan yang menawarkan sekarang tabung sekarang untuk pensiun, boleh kan gitu. Jadi saya kira tidak perlu kita risaukan. Yang penting pesan dari beliau-beliau dua orang tadi, Bapak Kabak dan Bapak Ibtu Martin, perlu dipahami ya. Dan saya menambahkan tetap optimis. Pengurus Yayasan Pendidikan Manegat Anugerah tidak banyak dan tidak dapat berbuat apa-apa jika tidak ada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia hadir pada kesempatan yang berbahagia. Sampaikan salam hormat kami kepada Bapak Kapolres dan jajaran, Bapak Ibtu Martin, karena hampir setiap kegiatan kami dalam berbagai momen dari pihak Polres TTS tidak pernah absen untuk ada, dan hadiran Bapak Ibtu Martin hari ini juga menjadi penyemangat untuk kami terus berkarya di tengah. Akhir kata, pembina, pengurus, pengawas Yayasan Pendidikan Manegat Anugerah, kami menyampaikan selamat berbahagia kepada para wisudawati pada pagi ini. Doakan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dimanapun kalian berada. Selamat pagi, salam.